Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Counterfeiters. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Jerman saat perang yang mereka lakukan. Film ini akan mengisahkan bagaimana seorang pemeran utama dalam melakukan aksinya memiliki sebuah skill dalam pembuatan uang palsu atau yang lainnya. Pria ini adalah seorang Yahudi yang dimana saat itu orang-orang Yahudi akan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi milik Jerman. Menariknya, saat itu pria ini dimasukkan ke dalam kamp yang sangat baik karena privilege yang ia miliki sebagai pembuat uang palsu. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan pemeran utama dalam film ini bernama Shelly yang sedang nongkrong di pinggir pantai. Lalu terlihat selembar koran yang bertuliskan, "Perang telah berakhir." Kemudian ia pun pergi ke sebuah hotel mewah dengan membawa koper yang berisi uang yang sangat banyak. Setelah itu ia membeli beberapa pakaian dan mempersolek dirinya. Lalu Shelly pun mendatangi sebuah meja judi dan bermain beberapa permainan di sana. Di saat yang bersamaan, ada seorang wanita cantik yang ia bidik dan akan dia bungkus ke hotel. Sesampainya di hotel, Shelly pun bercocok tanam dengan wanita tersebut. Akan tetapi, wanita itu terkaget karena melihat tato di tangan Shelly yang menandakan bahwa dirinya adalah orang yang berasal dari camp. Shelly hanya tersenyum dan tak menanggapi lebih perkataan dari wanita itu. Kemudian, scene berganti di tahun 1936 di kota Berlin. Shelly saat itu sedang menikmati gemerlapnya klub malam dengan beberapa wanita yang menghiburnya. Tak lama kemudian, Shelly berbincang dengan seorang pria bernama Smith. Di sini terungkap bahwa Shelly adalah seorang pembuat uang palsu dan paspor palsu. Meskipun Shelly adalah seorang Yahudi, ia masih dekat dengan beberapa orang Jerman saat itu. Setelah itu, Shelly memutuskan untuk pulang bersama dengan teman yang bernama Hans. Lalu, sesampainya di rumah ia bertemu dengan klien yang akan membuat paspor palsu kepadanya. Dengan diiringi musik klasik, Shelly mulai melakukan pekerjaannya dalam membuat paspor palsu. Tidak sulit untuk membuatnya karena ia memiliki skill pemalsuan yang sangat handal. Bahkan ia hanya butuh waktu beberapa jam untuk membuatnya. Karena usut punya usut, Shelly memiliki latar belakang seorang seniman. Hal itu membuat dirinya dapat membuat sesuatu hal yang dianggap sulit untuk dijiplak. Setelah pekerjaannya telah usai, ia pun sedikit bercocok tanam dengan seorang wanita. Sialnya, di keesokan harinya ia terbangun bukan karena ayam jago yang sedang berkokok, melainkan ia digerebek oleh kawanan polisi karena tuduhan pembuatan uang dan paspor palsu. Polisi yang memimpin dalam penangkapan Shelly bernama Herzog. Setelah itu, di tahun 1939, Shelly dimasukkan ke dalam kamp milik Jerman. Kamp tersebut bernama Mauthausen. Seperti biasa, di dalam kamp tersebut terdapat beberapa penyiksaan yang dilakukan oleh para sipir. Kemudian setelah menjadi bagian dari Mauthausen, Shelly mulai melihat bagaimana kondisi yang sangat tidak manusiawi di dalam kamp. Dari segi kamar maupun pekerjaan yang dilakukan oleh para tahanan. Selain itu, di dalam kamar para tahanan biasanya ada seorang yang memimpin di dalam kamar tersebut. Pemimpin kamar itu biasanya memiliki sebuah kebiasaan, suka menyiksa para tahanan lainnya. Akan tetapi saat itu, Shelly memperlihatkan keberanian dalam melawan penjaga tersebut. Beberapa hari kemudian, Shelly terlihat sedang mojok di kamar tahanan karena mulai merasakan kesakitan dan tekanan mental setelah beberapa hari di dalam kamp. Untuk membuat dirinya tenang, Shelly pun mencoba menggambar beberapa gambar saat itu. Lalu di keesokan harinya, di saat jam makan siang, sipir menemukan hasil gambar milik Shelly sebelumnya dan membuat dirinya harus menghadap kepada komandan sipir untuk mempertanggungjawabkannya. Beruntungnya hasil gambaran milik Shelly menjadi Dewi Fortuna bagi dirinya, karena kepala sipir merasa terpukau atas hasil gambar milik Shelly. Kemudian dimulai dari hari itu, Shelly memiliki tugas khusus menggambar lukisan milik Herzog dan para sipir lainnya. Scene pun berganti 5 tahun kemudian. Sipir memberitahu kepada Shelly bahwa dirinya akan dipindahkan ke Sachsenhausen.
Dalam perjalanan menuju Sachsenhausen, Sally bertemu dengan seorang pria yang bernama Kolya. Mereka pun berbincang dan menyemangati satu sama lain. Sesampainya di Sachsenhausen, Sally kembali bertemu dengan Herzog. Di sini, Herzog mengungkapkan bahwa dirinya telah dipromosikan karena telah berhasil menangkap Sally sebelumnya. Lalu kelima tahanan yang bersama Sally diberikan baju dan sepatu yang cukup layak. Akan tetapi ada salah satu tahanan bernama Adolf Burger. Terlihat tidak menyukai apa yang diberikan oleh Herzog. Karena baju yang ia pakai bekas tahanan yang telah dieksekusi mati. Tak lama kemudian bukannya dimasukkan ke ruang tahanan terlebih dahulu. Mereka malah dibawa ke sebuah tempat seperti laboratorium. Di sini, Sally diangkat menjadi pemimpin di antara tahanan lainnya untuk mengelola operasi khusus yang Jerman lakukan. Sally akan melakukan pemalsuan paspor, dokumen, nota bank, bahkan uang. Setelah itu Sally dan yang lainnya menuju ke kamar mereka. Menariknya di sini mereka diberikan fasilitas yang terhitung mewah bagi para tahanan camp. Bahkan dalam segi makanan yang mereka konsumsi terlihat lebih manusia dibandingkan dengan tahanan camp pada umumnya. Keesokan harinya Sally bertemu dengan tim pemalsuan lainnya. Ia bertemu dengan Dr. Klinger yang bertugas menjadi pemimpin. Lalu Sally dikenalkan dengan Dr. Victor yang memiliki latar belakang manajer bank besar di Hamburg. Victor memberitahu kepada Sally mengenai kelemahan uang kertas yang mereka buat sebelumnya. Nantinya Sally lah yang akan membereskan semua masalah tersebut. Kemudian ketika di ruang laboratorium pemalsuan, Sally mendapatkan sedikit intervensi dari Herzog. Karena Herzog menginginkan pembuatan uang pound sterling segera dibereskan. Akan tetapi Sally mencoba menjelaskan bagaimana ia sangat membutuhkan bahan material yang sulit didapatkan dari pembuatan uang pound sterling. Beberapa waktu setelah itu, beruntungnya ketika Sally sedang beres-beres di ruangan, ia tersadar bahwa kain yang mereka sedang gunakan adalah kain liner. Dengan pengetahuannya, Sally teringat bahwa kain liner Turki terdapat komposisi yang ia butuhkan untuk membuat uang. Kemudian Sally pun menyuruh yang lainnya untuk mulai mengumpulkan kain liner yang mereka gunakan. Lalu setelah itu Sally pun mulai ke meja kerjanya dan fokus dalam pembuatan uang pound sterling. Setelah Sally dan yang lainnya berhasil, Sally memberikan hasil kerjanya kepada Herzog. Di sini Herzog sangat terpukau dengan hasil uang palsu yang Sally buat. Karena saat itu hampir tidak terlihat ada perbedaan dengan uang yang asli. Akan tetapi di sini Herzog sedikit mengancam kepada mereka karena jika uang ini tidak lolos ketika dimasukkan ke Bank Inggris, maka mereka akan kembali ke camp sebelumnya yang tidak manusiawi. Ketika menunggu hasil pemeriksaan yang Herzog lakukan, di sini Burger mengajak Sally untuk melakukan pemberontakan jikalau uang yang mereka buat tidak lolos uji ketika di Inggris. Akan tetapi Sally tidak setuju dengan Burger saat itu. Tak lama kemudian terlihat Kolya yang divonis mengidap penyakit TBC ketika diperiksa oleh Dr. Klinger. Sialnya, kemungkinan Kolya akan dieksekusi oleh para sipir karena saat itu obat bagi penyakit TBC sangat sulit ditemukan. Lalu di malam harinya kelompok Sally dikejutkan karena ada alarm yang mengagetkan mereka di saat mereka sedang beristirahat. Mereka pun dikumpulkan dan diwariskan oleh Herzog. Terlihat di sini bagaimana mereka akan mengetahui sesuatu berita yang besar, yakni mengenai hasil pemeriksaan uang palsu mereka. Beruntungnya hasil pemeriksaan uang palsu yang mereka buat telah berhasil lolos uji, yang membuat kedepannya Jerman akan menggunakan uang palsu tersebut untuk bertransaksi keluar. Tidak hanya itu, Herzog mengapresiasi hasil kerja mereka dengan memberikan sebuah tenis meja agar mereka dapat menggunakannya. Akan tetapi tetap Herzog adalah seseorang yang menjadi musuh mereka. Bukannya mengapresiasi, Herzog malah mengatakan kata-kata yang tidak enak di hati mereka, yakni menyebutkan bahwa mereka sebetulnya sedang diperalat oleh Jerman. Selama pertemuan tersebut, mereka akhirnya sedikit merayakan atas hasil kerja mereka. Dan selanjutnya mereka pun mulai mencetak uang pound sterling sebanyak-banyaknya agar dapat digunakan oleh Jerman ke seluruh penjuru negeri. Hal tersebut dilakukan agar Jerman dapat melemahkan perekonomian milik Inggris. Setelah pencetakan uang pound sterling palsu, Herzog menyuruh Sally untuk membuat sebuah uang dolar palsu. Hal itu terasa mudah bagi Sally karena ia pernah membuat dolar palsu sebelumnya.
Akan tetapi dalam proses pembuatan dolar palsu terjadi beberapa kendala karena Adolf Burger membuat sebuah kesalahan dalam proses pencampuran tinta yang ia lakukan. Ternyata hal itu Burger sengaja lakukan karena ia menilai inilah yang seharusnya mereka lakukan, yakni menggagalkan operasi pergerakan yang dilakukan oleh Nazi. Tak lama kemudian, Sally pun datang ke hadapan mereka dan terjadi beberapa perdebatan dan tentang apa yang mereka lakukan. Seperti yang kita ketahui, mereka melakukan hal tersebut adalah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Karena jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka akan terancam bahkan akan terbunuh. Kemudian scene berganti, terdengar di radio bahwa pasukan Jerman telah berhasil dipukul mundur oleh musuhnya. Saat itu Sally tidak sengaja mendengar siaran dari radio tersebut. Akan tetapi sialnya salah seorang sersan melihat apa yang Sally lakukan. Ketika Sally lakukan bersih-bersih di WC para sipir, ia sedikit mendapatkan tekanan dan ejekan dari sersan. Bahkan ia pun dikencingi olehnya. Kejadian tersebut membuat Sally sangat kesal dan marah dengan apa yang dilakukan oleh sersan. Ia pun meluapkan kekesalannya dengan menghancurkan salah satu wastafel karena ia pun sadar ia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan Jerman saat itu. Scene berganti ketika makan siang berlangsung. Terlihat bahwa kondisi kesehatan mereka semakin menurun karena TBC yang ia derita. Hal itu membuat Sally sedih dan berpikir bagaimana jalan keluarnya. Lalu ketika mereka sedang asik bermain tenis meja, terdengar suara tembakan yang menandakan bahwa tahanan di luar pagar sedang dieksekusi oleh prajurit Jerman saat itu. Hal itu membuat Burger langsung bereaksi kepada Sally untuk segera melakukan gerakan pemberontakan kepada Jerman. Sally pun kesal karena ia paham betul apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan pemberontakan. Lalu perkelahian antara Sally dan Burger pun tidak terelak. Setelah itu, keesokan harinya mereka dikumpulkan kembali oleh Herzog. Mereka diberikan ultimatum untuk segera membereskan uang dolar pesanannya. Jika dalam beberapa minggu dolar itu belum berhasil mereka buat, maka tidak segan-segan Herzog akan mengeksekusi Sally dan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, mengapa pembuatan dolar palsu sedikit tersendat, itu karena ulah Burger yang sengaja melakukan pemberontakan sendiri dengan cara mencampurkan tinta yang salah. Akibat dari peristiwa tersebut membuat salah satu anggota laboratorium yang bernama Zielinski memberikan sebuah saran kepada Sally untuk segera melaporkan apa yang telah diperbuat oleh Burger. Akan tetapi di sini Sally mengungkapkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena ia tidak akan mengkhianati temannya sendiri meskipun temannya melakukan hal-hal di luar batas. Karena Sally mengungkapkan bahwa Burger adalah seorang pahlawan. Tidak hanya itu, Sally mencoba untuk meyakinkan Burger agar dirinya dapat berlaku kooperatif dan menghentikan pemberontakan yang telah dilakukannya. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena Burger mengungkapkan ia baru mendapat kabar bahwa istrinya telah dieksekusi di camp yang lainnya oleh prajurit Jerman. Hal itu membuat Burger merasa bersalah yang luar biasa dan meluapkannya dengan cara mendorong sebuah kasur milik mereka. Setelah itu ada sesuatu hal yang mengganggu Sally kembali, yakni ia mendapatkan kabar dari dokter bahwa penyakit yang diderita oleh Kolya semakin parah dan harus segera mendapatkan obat dari penyakit TBC yang dideritanya. Tak lama dari Sally dipanggil oleh Herzog ke kediamannya, ternyata di sana Herzog memiliki sebuah permintaan kepada Sally agar dibuatkan sebuah paspor dan sejumlah dolar untuk dirinya. Herzog berniat akan melarikan diri dari Jerman yang sedang di ujung tanduk dalam kekalahannya. Bahkan di sini Herzog mengetahui pemberontakan yang telah dilakukan oleh Burger. Di sini Sally membuat sebuah kesepakatan dengan Herzog. Jika ia berhasil membuat paspor dan sejumlah uang dolar kepada Herzog, maka Herzog harus memberikan sejumlah obat-obatan TBC yang akan ia berikan kepada Kolya. Hal itu dilakukan Sally agar dapat menyelamatkan teman-temannya. Scene berganti memperlihatkan beberapa tahanan lainnya mencoba untuk mengintervensi Burger dan menyuruhnya agar segera menghentikan pemberontakannya. Bahkan mereka menyerang dan memukul Burger saat itu. Di sisi lain, Sally yang melihat hal itu hanya terdiam dan tidak melakukan apapun. Lalu ketika setelah sedang beristirahat, Sally beranjak dari tempat tidurnya menuju ke laboratorium. Ia pun mulai melakukan aksinya, yakni membuat sejumlah uang dolar dan paspor permintaan dari Herzog. Dan batas waktu yang telah diberikan kepada para tahanan pun tiba. Di sini ia mulai mengeluarkan pistol miliknya yang memiliki tanda bahwa jika mereka tidak berhasil, mereka akan dieksekusi olehnya.
Para tahanan pun memberikan beberapa ahli bahwa mereka masih memiliki sebuah kendala dalam pembuatan uang dolar. Tidak lama kemudian Sally datang di hadapan mereka dan memberikan sejumlah uang dolar yang telah ia buat di malam sebelumnya. Melihat pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sally, Sally kembali terpukau karena uang dolar miliknya sangat terlihat asli. Untuk merayakan atas berhasilnya pembuatan uang dolar yang telah dilakukan oleh Sally, ia membuat sebuah pesta kecil-kecilan. Yang dimana dalam pesta kecil-kecilan tersebut semua prajurit Jerman dan para tahanan saling berbaur satu sama lain. Mereka menampilkan pertunjukan untuk saling menghibur satu sama lainnya. Di saat yang bersamaan, Kolya terlihat merasakan efek TBC yang sedang dideritanya semakin parah. Sally pun membawa Kolya ke belakang dan meyakinkan bahwa ia akan segera menyelamatkan. Tak lama kemudian, akhirnya Sally pun menemui Herzog dan memberikan paspor yang telah ia buat sebelumnya. Sehingga di sini pun Herzog memberikan obat TBC kepada Sally. Setelah itu Sally pun segera menemui Dr. Delinger memberikan obat TBC tersebut agar segera diberikan kepada Kolya. Akan tetapi sayangnya ketika Sally mencari di mana Kolya, ia malah menemukan Kolya sedang dieksekusi mati oleh Sersan. Hal itu sangat membuat Sally sangat terpukul dan merasakan kekesalannya kepada pihak Jerman. Sontak, Sally pun kembali lagi ke dalam pesta dan menemukan Herzog yang sedang memberitahu kepada tahanan yang lainnya bahwa ia telah mengeksekusi Kolya karena agar penyakit yang diderita oleh Kolya tidak tersebar kepada tahanan yang lain. Keesokan harinya, kabar bahwa tentara Jerman semakin dipukul mundur oleh musuhnya membuat para prajurit Jerman menyuruh kepada tahanan untuk segera membumi hanguskan setiap alat yang mereka gunakan. Karena tentara Jerman menginginkan setiap apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh musuh. Setelah itu Herzog mengumpulkan para tahanan dan memberitahu bahwa alat yang mereka gunakan akan dibawa ke pegunungan. Dan keesokan harinya Herzog berjanji akan membawa para tahanan kabur dari camp tersebut. Lalu di malam harinya, Herzog mengendap-endap dan akan membawa seluruh uang palsu yang telah Sally buat ke dalam kopernya. Tapi hal itu telah diketahui oleh Sally, sehingga Sally dengan kesalahan yang telah menumpuk di dalam dirinya, ia pun menyerang Herzog dengan sebilah pisau di tangannya. Akan tetapi di sini Herzog terlihat sangat ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh Sally. Sally mengeluarkan pistol di tangannya dan menodongkan kepada Herzog. Saat itu ia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Kondisi camp saat itu sudah sepi karena semua tentara Jerman telah meninggalkan camp tersebut dan meninggalkan para tahanan. Tak lama kemudian mereka dikejutkan ada sebuah ledakan di luar pagar. Ternyata keributan tersebut dilakukan oleh tahanan yang berada di luar. Mereka terlihat sangat kurus dan tidak terurus, berbeda dengan para tahanan yang memiliki tugas untuk membuat percetakan uang palsu. Hampir tahanan yang berada di luar menganggap bahwa Salib dan yang lainnya adalah negara Jerman karena melihat badan mereka yang terlihat sehat berbeda dengan tahanan lainnya. Akan tetapi di sini Burger berhasil meyakinkan mereka dengan menunjukkan nomor yang berada di tangannya, menandakan bahwa nomor tersebut adalah nomor milik para tahanan. Tak lama kemudian para tahanan di luar melihat kondisi percetakan dan sedikit menikmati fasilitas di sana. Hal itu membuat mereka sangat senang karena setelah sekian lama mereka tidak merasakan hal tersebut. Lalu setelah itu Sally menemukan temannya yang bernama Lobzek bunuh diri. Karena Lobzek menilai bahwa dirinya tidak memiliki siapapun lagi ketika ia keluar dari camp. Kemudian Sally membawa mayat Lobzek keluar dari percetakan dengan pemandangan yang tidak mengenakan, yakni sangat banyak sekali mayat yang bergelimpangan di tempat tahanan di luar. Menandakan bahwa sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh Jerman kepada tahanan yang lainnya sangat tidak manusiawi. Dan scene terakhir memperlihatkan Sally yang sedang memainkan judi dengan uang yang telah dibawanya sebelumnya. Dapat dikatakan ini adalah scene seperti di awal film. Ia pun kembali bertemu dengan wanita yang bercocok tanam dengannya dan memberitahu bahwa ia akan kembali membuat uang palsu. Pertama,